Kita kembali lagi. Kita lanjut dengan contoh yang kedua ya. Nah, ini contoh yang kedua. Kita lihat kalimat positifnya seperti apa. Nah, ini dia. She was lost in the forest 2 days ago. Dia tersesat di hutan 2 hari yang lalu. Oke, mungkin sobat kalau benar-benar memperhatikan cara merubah kalimat negatif, kalimat nominal seperti dicontohkan di contoh yang pertama, langsung bisa menebak ya. Kalimatnya akan seperti ini. She was not lost in the forest 2 days ago. Dia tidak tersesat di hutan 2 hari yang lalu. Tinggal tambah note aja ya. Oke ya. Lanjut dengan interrogatifnya ya. Oke, was she lost in the forest 2 days ago? Apakah dia tersesat di hutan 2 hari yang lalu? Oke, jawab. Yes, she was. No, she was not. Atau no, she wasn't. Oke, seperti itu ya. Mudah sekali ya. Nah, kita lihat pengembangannya ya, atau extendingnya. Bila mana kalimat ini, yaitu she was lost in the forest 2 days ago, dibuatkan kalimat tanyanya dengan menggunakan kata tanya. Kita lihat extendingnya. Nah, ini dia kalimatnya, she was lost in the forest 2 days ago. Kita lihat informasi yang terdapat dalam kalimat ini. Ada subjek ya, ini bisa ditanyakan ya, who. Ada predikat adjektif di sini, lost, bisa nih how. Ada in the forest, ini tempat ya. Berarti where bisa ya. Dan yang terakhir ada waktu, 2 days ago, when. Jadi 4 kata tanya mungkin digunakan untuk memodifikasi kalimat ini ya. Yang pertama kata-katanya who yang menanyakan subjek, nanti kalimatnya akan seperti ini. Who was lost in the forest 2 days ago? Siapa yang tersesat di hutan 2 hari yang lalu? Jawab she. Oke. Yang kedua menanyakan predikat kata sifat di sini, predikat utama kata sifat yaitu lost. Kata tanyanya adalah how. Kalimatnya seperti ini ya. How was she in the forest 2 days ago? Bagaimana dia di hutan 2 hari yang lalu? Jawab lost, tersesat. Dan yang ketiga, yang jawabannya in the forest itu adalah menanyakan tempat. Sehingga kata tanyanya adalah where. Kita lihat kalimatnya. Where was she lost 2 days ago? Di mana dia terlambat 2 hari yang lalu? Jawab in the forest. Oke, tinggal satu lagi. 2 days ago adalah waktu. Kata tanyanya adalah when. When was she lost in the forest? Kapan dia tersesat di hutan? Jawab 2 days ago. Oke, seperti itu ya. Baik, sobat semua, mudah-mudahan semakin tercerahkan ya. Kita kembali lagi ke contoh yang ketiga. Next. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. You were busy last night. Kamu sibuk tadi malam. Oke, negatifnya. You were not busy last night. Tinggal tambah not saja. Kamu tidak sibuk tadi malam. Interrogatifnya untuk yes no question. Were you busy last night? Apakah kamu sibuk tadi malam? Jawab. Yes, I was. No, I was not. Atau no, I wasn't. Untuk lebih jelasnya kita lihat extendednya. Oke, ini dia ya. Untuk yang pertama adalah who ya. Oke, kalimatnya menjadi who were busy last night. Siapa yang sibuk tadi malam? Jawab you. Kata tanya yang kedua how ya. How were you last night? Bagaimana kamu tadi malam? Busy. Dan yang terakhir adalah when. When were you busy? Kapan kamu sibuk? Last night. Oke, seperti itu. Lanjut dengan contoh yang keempat. Oke, kita lihat kalimat positifnya seperti apa. My father was an accountant 10 years ago. Ayah saya adalah seorang akuntan 10 tahun yang lalu. Baik. Negatifnya menjadi my father was not an accountant 10 years ago. Ayah saya bukan seorang akuntan 10 tahun yang lalu. Oke, ya tinggal tambah not saja, gampang. Interrogatifnya tinggal dibalik, ya. Was your father an accountant 10 years ago? Apakah ayahmu seorang akuntan 10 tahun yang lalu? Jawab, yes, he was.
now he was not, atau now he wasn't. Oke, kata your father karena laki-laki ya bisa diganti dengan kata ganti he di sini ya. Baik, kita lihat extended-nya ya. Oke, kalimat dari my father was an accountant 10 years ago yang mungkin ditanyakan adalah seperti biasa subjeknya ya, berarti who. Oke. Who was an accountant 10 years ago? Siapa yang menjadi akuntan 10 tahun yang lalu? Jawab, my father. Oke, yang kedua, ya, an accountant. Nah, ini bukan adjektif, ya. Cirinya berawalan artikel, ya. Ada an, ada ya. Biasanya kalau kata diawali oleh artikel menunjukkan itu adalah kata benda atau frase kata benda. Sehingga tidak menggunakan how di sini, tapi what, ya. Baik, ya, kita lihat kalimatnya seperti apa. What was your father 10 years ago? Apa ayahmu 10 tahun yang lalu? Oke, seorang akuntan. Oke, seperti itu, ya. Baik, yang terakhir yang mungkin ditanyakan di sini adalah sebuah keterangan waktu 10 years ago. Sehingga kata tanyanya menggunakan when. Kita lihat kalimatnya. When was your father an accountant? Kapan ayahmu adalah seorang akuntan? 10 years ago. Ya. Oke, seperti itu sob ya. Mudah-mudahan ini semakin dan semakin mencerahkan. Kita lihat sesi terakhir dari contoh kalimat nominal. Ya, yaitu contoh yang kelima. Oke. Kita lihat kalimatnya seperti apa. My friends were happy with my party yesterday. Teman-teman saya senang dengan pesta saya kemarin. Oke, ya. Negatifnya gampang banget, tinggal ditambah not aja. Ya, kalimatnya menjadi my friends were not happy with my party yesterday. Teman-teman saya tidak senang dengan pesta saya kemarin. Interrogatifnya untuk yang yes no question seperti biasa tinggal dibalik saja. Jadi were your friends happy with your party yesterday? Apakah teman-temanmu senang dengan pestamu kemarin? Jawab, yes they were. No they were not. Atau no they weren't. Oke, my friends adalah sebuah kata benda jamak sehingga bisa diganti dengan they. Baik, kita lihat extended dari interrogatif kalimat ini. Oke. Kalau kita lihat kalimat ini mengandung beberapa unsur yang bisa ditanyakan. Yang pertama unsur subjek bisa ditanyakan. Kita lihat kata tanyanya. Oke, untuk subjek, who were happy with my party yesterday? Siapa yang senang dengan pesta saya kemarin? Jawab, my friends, teman-teman saya. Baik, kata tanya yang kedua yang mungkin ditanyakan adalah predikat utama nominalnya yang diambil dari kata sifat yaitu happy. Ya, kalimatnya seperti apa? Kita lihat. How were your friends with your party yesterday? Bagaimana teman-temanmu dengan pestamu kemarin? Jawab, happy, senang. Lanjut. Apalagi yang mungkin ditanyakan untuk konteks kalimat seperti ini, ya. Yaitu ada with my party. Itu adalah kata benda, ya. Makanya menggunakan kata what. Kita lihat kalimatnya. What were your friends happy with yesterday? Dengan apa teman-temanmu itu senang kemarin? Ya dengan pesta saya, ya, with my party, itu jawabannya, ya. Dan yang terakhir di sini ada keterangan waktu yesterday, berarti kata tanyanya adalah when. Oke. Kita lihat kalimatnya. Seperti ini. When were your friends happy with your party? Kapan teman-temanmu senang dengan pestamu? Ya, kemarin, ya. Oh, sorry, ini salah cetak. Oke, ya. Salah ketik, ya. Bukannya 3 days ago, tapi yesterday. Baik, tidak apa-apa, ya. Oke, sedikit human error. Baik, kita kembali lagi ya, Sob, ya. Dan sepertinya ini akhir dari contoh pada konteks kalimat nominal. Ya, Mr. Bro kasih 5 contoh untuk kalimat nominal.
Dari positifnya dirubah menjadi negatif, kemudian jadi interrogatif. Interrogatifnya dikembangkan lagi, ya. Interrogatifnya ada yang yes no question, ada yang certain question. The extended itu adalah certain question di mana pertanyaannya menggunakan kata tanya. Adapun kata tanya yang digunakan nanti menyesuaikan dengan kalimatnya mengandung informasi apa, ya. Oke, kita kembali. Oke, tadi bentuk-bentuknya seperti ini dan posisi kita yang terakhir adalah bagaimana cara merubah simple past tense dalam kalimat nominal. Sekarang kita beranjak ke cara merubah simple past tense dalam kalimat verbal. Baik, Mr. Bro menyediakan 5 contoh simple past tense pada kalimat verbal. Kita lihat ya Sob ya. Oke, ini kalimat positifnya. I work so late last Monday. Saya bekerja begitu telat hari Senin yang lalu. Oke, kita lihat kata kerjanya yaitu works. Oke, dari akhirannya yang ed ini menandakan bahwa kata kerja ini adalah kata kerja yang perubahannya beraturan atau disebut reguler, ya. Nah, di sini mungkin ada sobat yang bertanya, ya Mr. Bro kok nggak ada was were lagi? Nah, ini beda konteks ya. Was were tidak digunakan lagi karena was were ma digunakan pada kalimat nominal. Ini konteksnya adalah kalimat verbal ya. Nanti di kalimat verbal ma akan berkenalan dengan regular, irregular, yang beraturan dan yang tidak beraturan. Nah, sedikit kompleks ya. Kalau kita bicara tentang simple past tense pada kalimat verbal ketika kita merubahnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat negatifnya bagaimana cara merubahnya. Oke, ya. Lihat yang bercetak kuning ya. Jadi nanti perubahannya selalu nampak di kata kerjanya. Ya, yang lainnya kan tidak berubah ya. Kata kerjanya yang dimodifikasi. Oke, di sini kita lihat untuk kalimat negatif simple past tense dalam konteks kalimat verbal negatifnya selalu menggunakan did not atau disingkat didn't. Oke, ya. Apapun itu subjeknya, langsung saja masukkan I didn't. Ya, saya tidak titik-titik atau I did not titik-titik. Baik. Nah, ini dia yang Mister bilang agak ribet. Sebetulnya nggak ribet ya. Oke, Mister sebut ribet karena di sini sobat tidak boleh lupa berubah bentuk kata kerjanya ke bentuk dasar. Oke, perhatikan kata kerja work sudah dikembalikan lagi ke bentuk dasarnya. Oke, sebelumnya kan pada saat positifnya ada ed-nya works. Oke, ketika negatif fungsi pasnya atau ciri pasnya sudah diambil alih oleh auxiliary did not atau didn't. Sehingga tidak perlu lagi menggunakan verb 2 di sini, ya. Oke, kembalikan lagi ke verb dasar. Mungkin untuk yang reguler nggak masalah, ya. Sobat tinggal membuang aja akhiran ed-nya, ya. Tapi masalahnya nanti akan ada di yang irregular. Harus tahu bentuk dasarnya. Oke, kita lanjut dengan interrogatifnya. Oke, ya, tinggal dibalikan saja did-nya ke depan. Ya. Did you work so late last Monday? Apakah kamu kerja begitu telat hari Senin yang lalu? Ya. Oke, sama dengan yang negatif, work-nya sudah dalam bentuk dasar ya, sob ya. Oke, karena fungsi atau ciri pasnya sudah diambil alih oleh did. Baik, kita jawab. Yes, I did. No, I did not atau no, I didn't. Kalau di nominal ada extended, ya, untuk interrogatifnya, bagaimana dengan yang verbal? Tentu ada. Ya, kita lihat extendednya pengembangan interrogatif dari yes no question menjadi interrogatif yang menggunakan kata tanya. Kita lihat. Oke, extended interrogative menggunakan kata tanya. Kalimatnya I worked so late last Monday. Ada beberapa informasi di sini. Ya, seperti biasa, yang pertama adalah informasi tentang subjek. Nah, makanya bisa ditanyakan. Oke, subjek kebanyakan itu orang sehingga selalu menggunakan who. Nah, bagaimana kalimatnya? Kita langsung saja. Who worked so late last Monday?
Ini yang paling gampang itu memang kalau menanyakan subjek. Karena kita tidak perlu memodifikasi apapun. Hanya mengganti subjek itu dengan kata tanya who. Tinggal begitu saja. Yang lainnya tidak berubah. Ya. Work so late last Monday. Siapa yang bekerja begitu telat hari Senin yang lalu? Jawab. I. Oke, seperti itu. Lanjut sob. Apalagi yang bisa ditanyakan di sini? Ya. Oh, ternyata what. Ya. Kita lihat kalimatnya. What did you do last Monday? Apa yang kamu lakukan hari Senin yang lalu? Wah, ini menanyakan kata kerja, ya. Menanyakan kata kerja. Jawabannya adalah work so late. Bekerja begitu telat. Oke, ya. Jadi aktivitas atau kegiatan yang diwakili oleh kata kerja itu bisa ditanyakan, dan kata tanya yang digunakan adalah what, ya, apa, gitu. Oke, baik sobat semua, kita lihat kata tanya yang lainnya yang mungkin ditanyakan di sini. Oh, ada kata how, ya, kita lihat kalimatnya. How did you work last Monday? Bagaimana kamu bekerja minggu yang lalu? Jawab, so late. Oke, terlambat, ya. Mungkin ada lagi. Oh, ada keterangan waktu. Last Monday. Ini pasti when, ya. Oke, kita lihat kalimatnya. When did you work so late? Kapan kamu bekerja begitu telat? Jawab, last Monday. Baiklah, semua kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Kita lihat kalimat positifnya seperti apa. I went to the beach last holiday. Saya pergi ke pantai liburan yang lalu. Baik, kalau kita lihat kata kerjanya di sini yaitu went. Ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Oke, karena kalau yang beraturan kan bisa diidentifikasi dari akhirannya. Oke, ed, gitu kan. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah contoh yang pertama yang menggunakan kata kerja yang tidak beraturan. Negatifnya seperti apa? Go. Oke, ini dia. I did not, atau disingkat, I didn't go to the beach last holiday. Saya tidak pergi ke pantai liburan yang lalu. Seperti pada contoh yang pertama, Mr. Bro ingatkan bahwa penanda negatif kalimat verbal pada simple past tense selalu menggunakan did not atau didn't. Dan yang kedua, yang akan selalu Mr. Bro ingatkan adalah merubah bentuk kata kerjanya ke bentuk kata kerja dasar. When dikembalikan lagi ke bentuk dasarnya, yaitu go, yang bermakna pergi. Nah, ini mungkin tantangannya ada di sini. Kalau untuk yang reguler kan gampang, ya. Mengembalikannya lagi ke bentuk dasar, yaitu dengan menghilangkan akhirannya saja, ya. Oke, ini tantangannya ada di sini. Nah, bagaimana dengan interrogatifnya? Awali dengan did seperti ini, ya. Did you go to the beach last holiday? Apakah kamu pergi ke pantai liburan yang lalu? Oke, jawab. Yes, I did. No, I did not. Atau disingkat, no, I didn't. Nah, kita lihat pengembangan kalimat tanya, di mana di sini menggunakan berbagai macam kata tanya, ya. Go. Baik, kalimatnya tadi seperti ini. I went to the beach last holiday. Saya pergi ke pantai liburan yang lalu. Oke, seperti biasa, kata tanya yang mungkin muncul dan paling lazim adalah menanyakan subjek, ya. Langsung saja. Oke, who went to the beach last holiday? Oke, seperti Mr. Bro tekankan di contoh yang pertama, kalau menanyakan subjek tidak perlu merubah apapun, tinggal merubah subjeknya dengan who. Ya, kalau yang ditanyakannya adalah orang. Baik, jawab. I jawabannya, ya. Siapa yang pergi ke pantai liburan yang lalu? Jawab I. Oke, kata tanya berikutnya. Oke, yaitu what. Ini adalah untuk menanyakan kegiatan atau aktivitas.
atau kata kerja yang ada pada kalimat ini. Ya. Oke, kalimatnya seperti ini. What did you do last holiday? Apa yang kamu lakukan liburan yang lalu? Jawab, pergi ke pantai. Nah, itu jawabannya. Went to the beach. Seperti itu. Ya. Baik, yang berikutnya mungkin kita bisa tebak, sob. To the beach itu adalah tempat, ya. Sehingga kata tanyanya menggunakan where. Oke, bagaimana kalimatnya? Where did you go last holiday? Kemana kamu pergi liburan yang lalu? Jawab, to the beach. Seperti itu. Nah, sebentar sebelum Mr. Bro lanjutkan, mungkin sobat bertanya, untuk kalimat yang kedua dan ketiga, yaitu yang menggunakan kata tanya what dan where, di sini ada did, gitu kan? Sementara yang pertama tidak ada. Memang begitu, ya. Bawaannya harus pakai did, begitu kan? Sama dengan yes no question, ya, ada did-nya seperti itu, yang langsung mengikuti kata tanya, ya. What did, where did, why did, ya. How did, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, cuman kalau yang ditanyakan adalah subjek, maka did tidak diperlukan, ya. Karena kalau menanyakan subjek, tidak ada referensi di sini, ya. Seharusnya kan setelah did itu ke subjek, gitu kan. Sementara ini subjek yang ditanyakan. Itu makanya di sini did tidak digunakan, langsung saja, ya, sederhana. Hanya mengganti subjek itu dengan kata tanya. Who kalau subjeknya orang, what kalau subjeknya bukan orang. Oke, itu tambahan aja ya sob ya, kita lanjut. Kata tanya berikutnya yang mungkin muncul adalah yang menanyakan waktu, karena di sini ada keterangan waktu last holiday. Ini dia ya, kata tanya when. Lihat kalimatnya. When did you go to the beach? Kapan kamu pergi ke pantai? Jawab, last holiday. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan makin tercerahkan. Dan untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke contoh kasus yang ke